semuanya, saya Chelsea Angelita dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai energi kinetik dalam rangka persiapan KSN Fisika tahun 2024. Kita masuk ke materinya. Energi kinetik secara sederhana, energi merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakan tertentu. Karena hal inilah, energi ini juga disebut sebagai energi gerak. Karena dihasilkan oleh benda yang sedang melakukan gerakan dan benda tersebut menghasilkan energi lain, energi kinetik adalah usaha kita untuk membuat benda yang diam menjadi bergerak dengan suatu kecepatan. Energi kinetik memiliki 3 ciri-ciri sebagai berikut. 1. Benda yang bergerak pasti memiliki energi kinetik. 2. Energi ini dipengaruhi oleh kecepatan serta massa suatu benda. 3. Pergerakan dari suatu benda memiliki arah yang bermacam-macam. Kita masuk ke jenis energi kinetik. Yang pertama ada energi kinetik translasi, yaitu merupakan energi dari benda yang bergerak dengan kecepatan dan arah yang sama atau bergerak lurus. Yang kedua ada energi kinetik rotasi, yaitu merupakan energi dari benda yang bergerak terhadap sumbu putarnya. Rumus energi kinetik yaitu EK sama dengan setengah dikali M dikali V2 min V1 kuadrat, atau energi kinetik sama dengan setengah dikali dengan massa dikali dengan kecepatan akhir dikurangin dengan kecepatan awal dikuadratkan. Kita masuk ke contoh soalnya. Soal ini diambil dari soal KSN tingkat kabupaten tahun 2023 nomor 34. Seorang pemain bola menendang bola dengan kecepatan elevasi 45 derajat terhadap tanah. Bola tersebut memantul 4 kali dan berhenti tepat di pantulan kelima. Asumsikan energi yang hilang sama untuk tiap pantulan dan sudut pantul sama dengan sudut datang bola. Jika bola bermassa M sama dengan 1 kg dengan kecepatan awal V0 sama dengan 20 meter per sekon, jarak antara pemain bola dan tempat bola berhenti adalah titik-titik meter. Jadi dari gambar ini kita dapat melihat ini merupakan titik awalnya atau jarak awalnya atau jarak pemain bolanya. Kemudian di sini ada titik akhirnya atau titik tempat berhentinya bola. Dia memantul sebanyak 5 kali. V0-nya itu 20 meter per sekon dan berat bolanya massanya itu 1 kg. Jadi antara titik pertama ke pantulan pertama atau titik kedua ini S1 dan kemudian begitu juga selanjutnya. Yang ditanyakan ialah jarak antara pemain bola dan tempat bola berhenti, yaitu dari titik awal ke titik akhirnya. Kita dapat mengetahui yang pertama ada alfanya atau sudutnya itu 45 derajat. Kemudian massanya 1 kg dan kecepatan mula-mulanya 20 meter per sekon. Yang ditanya itu jaraknya. Pertama-tama kita harus mencari energi kinetiknya terlebih dahulu. Untuk EK0-nya sama dengan setengah dikali massa dikali V0 kuadrat. EK0 sama dengan setengah dikali 1 dikali 20 kuadrat. EK0 sama dengan setengah kali 400, maka didapatlah EK0-nya atau energi kinetik mula-mulanya itu 200 Joule. Kemudian untuk mencari EK1-nya sama dengan 160 Joule. Mengapa dia dikurangin 40? Karena di awal dia memantul sebanyak 4 kali, jadi kita samaratakan dia tetap bergerak. Hitungan mundurnya 200 dibagi 5 itu 40. Jadi 200 dikurangin 40 dapatlah 160 Joule. EK1 ini kita turunkan setengah MV1 kuadrat sama dengan 160 Joule. Kemudian setengah kali 1 massanya ini dikalikan dengan kecepatan mula-mula kuadratnya sama dengan 160 Joule. Didapatlah kecepatan mula-mula kuadratnya ini ialah 320 Joule.
Kemudian kita mencari energi kinetik 2-nya. Sama seperti sebelumnya, kita kurangin 40. 160 dikurangi dengan 40 dapatlah 120 Joule. Maka energi kinetik 2-nya kita turunkan. Rumusnya setengah dikali massa dikalikan dengan kecepatan kedua kuadrat sama dengan 120 Joule. Setengah dikali 1, massanya dikali dengan kecepatan kedua kuadrat sama dengan 120 Joule. Didapatlah kecepatan kedua kuadratnya ini ialah 240 Joule. Selanjutnya energi kinetik ketiganya sama dengan 80 Joule didapat dari 120 dikurangi dengan 40. Energi kinetik ketiga ini kita turunkan menjadi setengah kali massa dikali dengan V3 kuadrat sama dengan 80 Joule. Kemudian turunkan lagi setengah dikali 1 dikalikan dengan V3 kuadrat sama dengan 80 Joule. Didapatlah V3 kuadratnya ini sama dengan 160 Joule. Selanjutnya mencari EK4-nya sama dengan 40 Joule didapat dari 80 dikurangi dengan 40. EK4-nya ini kita turunkan setengah kali massa dikalikan dengan kecepatan keempat kuadratnya sama dengan 40 Joule. Setengah kali 1 kali V4 kuadrat sama dengan 40 Joule. Didapatlah V4 kuadratnya sama dengan 80 Joule. Selanjutnya kita mencari jarak antar titiknya. Untuk jarak kita menggunakan rumus S sama dengan V0 kuadrat dikalikan dengan sin 2 alfa per percepatan gravitasinya. S ini merupakan jarak sama dengan kecepatan mula-mula kuadrat dikalikan dengan sin 2 alfa, sin 2 sudutnya. Tadi sudutnya itu 45. Dibagi dengan percepatan gravitasi, di sini kita menggunakan 10 meter per sekon. Kita cari S1-nya sama dengan 400, V0 kuadratnya tadi 400, dikali dengan sin 90. 90 ini didapat dari 2 kali 45 per 10 sama dengan 400 dibagi dengan 10 didapatlah S1-nya itu 40 meter. Selanjutnya S2-nya sama dengan 320 dikalikan dengan sin 90 per 10 sama dengan 320 dikali 1 per 10 didapatlah 32 meter. S3-nya sama dengan 240 dikalikan dengan sin 90 per 10 sama dengan 240 dikalikan dengan 1 per 10 didapatlah 24 meter untuk S3-nya ini. Selanjutnya S4 sama dengan 160 dikali sin 90 per 10 sama dengan 160 kali 1 per 10 didapatlah S4-nya ini sama dengan 16 meter. Kemudian S5-nya sama dengan 80 dikalikan dengan sin 90 per 10 sama dengan 80 dikali 1 sama per 10 sama dengan 8 meter untuk S5-nya. Nah, karena yang ditanya itu dari titik pemain ke titik akhir pemantulan bola itu, maka kita menghitung jarak totalnya atau S total sama dengan kita tambahkan dari S1 tambah S2 tambah S3 tambah S4 tambah S5 sama dengan 40 ditambah dengan 32 ditambah dengan 24 ditambah dengan 16 ditambah dengan 8 didapatlah S totalnya ini 120,0 meter. Jadi jarak antara pemain bola dan tempat bola berhenti adalah 120,0 meter. Sekian dulu pembahasan materi yang dapat saya bahas kali ini. Semoga apa yang saya bahas ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, terima kasih.